Bab 1445, Ayah, terima kasih. Pemilik Penatao sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Keinginan untuk membunuh tidak pernah sebesar ini. Tetapi dia benar-benar tidak berani melakukannya. Wanita ini memiliki darah keluarga yang di dalam perutnya. Jika dia bergerak, siapa yang dapat menanggung akibatnya bagi keluarga yang... Ketika dia memikirkan orang-orang di keluarga yang maniak dalam melindungi orang-orang mereka sendiri, ekspresinya menjadi lebih buruk. Meskipun keluarga yang belum tentu mengakui wanita ini, mereka pasti mengakui anak itu. La tidak pernah menyangka bahwa wanita ini akan merusak permainan dengan cara seperti ini. La tidak hanya melompat keluar dari papan catur, tetapi La juga membalikkan keadaan dan menjadi pemain catur. Membunuhnya. Tidak ada seorang pun yang dapat membunuhnya lagi, jadi dia benar-benar dapat melakukan apapun yang dia inginkan sekarang. Di bawah tatapan muram pemilik Penatao, Gujina Sui naik bersama seluruh orang di tanah kuno dan seluruh aula dewa penguasa. Dalam sekejap mata, mereka memasuki nebula yang tak berujung. Begitu mereka tiba di daerah ini, orang-orang kuat di tanah kuno mengalami perubahan drastis. Karena di kedalaman nebula ini, mereka merasakan kekuatan malapetaka yang mengerikan. Kekuatan bencana itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Satu gerakan saja dapat membuat mereka mati tanpa tempat penguburan. Bahkan orang-orang kuat yang telah mencapai alam utama peradaban pun memiliki ekspresi serius saat ini. Kekuatan malapetaka yang terpancar dari mereka telah sepenuhnya melampaui pemahaman mereka. Itu bukan sesuatu yang dapat mereka hadapi. Semua orang melihat ke arah Gujina Sui yang memimpin. Gujina Sui memasang ekspresi kosong di wajahnya saat dia perlahan melangkah maju. Kemudian, pemandangan aneh muncul. Nebula itu sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, potongan demi potongan nebula terpisah di kedua sisi dan membuka jalan. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Semua orang terus maju. Ketika melewati nebula, banyak orang melihat ke kedua sisi, dan langsung ketakutan setengah mati. Di awan di kedua sisi, ada wajah-wajah berdarah yang berkedip-kedip, menatap mereka dengan mengerikan, dan beberapa dari mereka bahkan mengaum dengan mulut menganga. Sungguh mengerikan. Tidak seorang pun pernah melihat pemandangan seperti itu. Mereka dapat dengan jelas merasakan kengerian dan permusuhan yang tak terselubung dari wajah-wajah berdarah itu. Mereka juga dapat merasakan betapa kuatnya mereka. Mereka tidak ragu bahwa salah satu dari wajah-wajah berdarah itu dapat dengan mudah membunuh mereka semua. Akan tetapi, orang-orang berwajah berdarah itu tidak berani mengambil tindakan. Semua orang memandang Gujina Sui yang memimpin. Gujina Sui memejamkan matanya sedikit, tangan kirinya diletakkan di perut bagian bawahnya dan dibelai dengan lembut. Wajah-wajah berdarah di sekitarnya begitu ganas sehingga mereka menatap Gujina Sui dan yang lainnya dan terus meraung. Setiap wajah berdarah adalah sebab dan akibat, sebuah bencana, tetapi pada saat ini, semuanya mengerikan dan mengerikan di saat yang sama. Mereka, seperti orang-orang di lapangan, dapat dengan jelas merasakan bahwa jika mereka menyakiti wanita di depan mereka, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Karena ada sebab dan akibat pada wanita ini yang berada di luar pengetahuan mereka. Begitu saja, di bawah tatapan pemilik Penatao dan wajah-wajah berdarah yang tak terhitung jumlahnya, Gujina Sui akhirnya meninggalkan nebula itu bersama seluruh tanah kuno dan tahta suci. Di ujung pandangan mereka ada tirai air, dan mereka terus bergerak maju. Beberapa orang menoleh ke belakang dan hampir pingsan saat melihat wajah-wajah berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Di nebula, ada wajah-wajah berdarah yang berdesakan rapat, saling berdekatan, semuanya dengan ekspresi mengerikan, meraung dan menjerit, seolah-olah itu adalah neraka. Dao Agung memiliki 3000 kesengsaraan, dan setiap kesengsaraan berdarah dan dibentuk oleh akumulasi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya.
Seperti yang dikatakan pemilik Penatao, jika tidak ada garis keturunan keluarga yang satu malapetaka saja sudah cukup untuk memusnahkan semua orang di tempat, tetapi karena garis keturunan keluarga yang malapetaka di sini tidak lebih dari semut. Tidak peduli seberapa besar sebab akibat di dunia, itu tidak lebih besar dari keluarga yang. Tak lama kemudian, Gujina Sui menuntun semua orang melewati tirai air, dan ketika semua orang menoleh ke belakang setelah meninggalkan tirai air, mereka semua tetap berada di tempat mereka berada. Di belakang mereka ada lautan, dan baru saja mereka muncul dari setetes air di lautan. Pada saat ini, kognisi semua orang benar-benar terbalik. Rasa superioritas dan keunggulan yang pernah ada sebagai peradaban tertinggi di jagat raya bawah tanah, sirna pada saat ini. Hanya Gujina Sui yang tampak tenang. Tak lama kemudian, semua orang perlahan menghilang di kejauhan, dan ketika mereka hendak menghilang sepenuhnya di kejauhan, Gujina Sui menoleh ke belakang. Di bawah, pemilik Penatao tetap terdiam, wajahnya masih tampak jelek, seperti sedang sembelit. Kali ini, dia kalah segalanya. Baik dia maupun Sander Ye kalah. Pemenang terbesarnya adalah Gujina Sul. Salah. Pemilik Penatao sedang memikirkan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Nebula, wajahnya perlahan-lahan menjadi pucat. Sisi lain, Sander Ye menarik Yinia dan perlahan berjalan menuju kejauhan. Bibinya sudah pergi. Ketika dia pergi, dia tidak mengatakan apapun. Yinia akhirnya berhenti berpura-pura. Dia memeluk lengan Sander Ye, dengan senyum bahagia di wajahnya. Sander Ye tampak lebih santai dari sebelumnya. Pada saat ini, dia tampak telah melepaskan beban yang sangat berat. "Suamiku, aku keluar dulu." Yinia tiba-tiba berbicara. Sander Ye tertegun. Dia menatap Yinia, yang tersenyum dan berkata, "Aku akan pergi dengan Bibi." Sander Ye terdiam. Yinia tiba-tiba menjadi sedikit gugup, "Aku benar-benar ingin berada di sisimu, tetapi aku tidak ingin menjadi vas bungamu." Sander Ye berhenti dan mengusap kepala Yinia dengan lembut, lalu berkata dengan lembut, "Kamu tidak harus hidup untukku, kamu juga bisa hidup sesuai dengan ide-idemu sendiri." Yinia berkedip, "Keinginanku adalah bisa membantumu sepanjang waktu." Emosi yang tidak dapat dijelaskan muncul dalam hati Sander Ye. Dia tidak mengatakan apa-apa dan dengan lembut memeluk Yinia. Setelah sekian lama, Yinia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengecup bibir Sander Ye sekilas, lalu berbalik dan lari. Sander Ye bertanya tergesa-gesa, "Yinia, kamu mau pergi kemana?" Tanpa berpikir dua kali, dia berkata, "Bibi tidak mengizinkanku memberitahumu bahwa aku akan pergi ke alam semesta utama." Sander Ye tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa sejenak, dia menatap bintang-bintang dan berkata, "Ayah, terima kasih." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di atas galaksi, seorang pria berkemeja putih tertawa. Di sampingnya, wanita bergaun polos melirik Sander Ye yang pergi di bawah dan tidak berkata apa-apa. Pria berpakaian putih itu menatap Sander Ye yang hendak pergi dan tersenyum, "Kita semua tersesat di dunia ini. Sebagian besar waktu, kita mencari jalan sesuai dengan arahan yang telah kita tentukan atau arahan yang diberikan oleh orang tua kita. Kita tidak pernah memikirkan apa yang sebenarnya kita inginkan, dan kita tidak memiliki keberanian untuk menolak tanggung jawab dan beban yang bukan milik kita. Kita hanya bisa menanggung semuanya dengan diam seperti seekor sapi, dan kemudian menjadi semakin tidak seperti diri kita sendiri, dan semakin kehilangan jati diri kita." Saat dia berbicara, raut wajahnya tampak lega. "Destri, aku sangat senang. Sungguh, karena si kecil mengerti apa yang aku maksud dan memiliki keberanian untuk menjadi dirinya sendiri. Dia lebih pintar dan lebih berani daripada aku saat itu." Destri berkata dengan tenang, karena dia memiliki ayah yang baik. Pria berpakaian putih itu tertawa terbahak-bahak. La meraih tangan Destri dan berkata,
sebenarnya, ini juga tidak mudah bagi ayah. Aku memiliki perlindunganmu. Jadi tidak peduli seberapa sulitnya, aku tidak akan mati. Tetapi, dia berbeda. Dia tidak memiliki siapapun untuk mendukungnya. Dia harus menanggung semuanya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mendukungnya selain itu, kakek neneknya meninggalkannya sangat awal. Di lingkungan seperti itu, tidak ada yang mengajarinya cara mencintai seseorang. Sambil berbicara, dia menatap ke kedalaman galaksi dan berbisik, setiap orang mungkin punya pengalaman ini, berdamai dengan orang tua di usia paruh baya. Pada titik ini, dia menatap Sander Ye yang sedang pergi dari bawah dan tersenyum. Aku tidak ingin dia mengalami kesulitan dan penderitaan yang pernah kualami lagi. Aku tidak bisa membiarkannya mengalami kekurangan cinta dan kasih sayang yang tidak pernah kumiliki. Setelah ini, aku berharap dia tidak hanya bisa mengerti bagaimana menjadi dirinya sendiri dengan cukup berani, tetapi juga mengerti bahwa hidup tidak selalu menang, dan tidak mungkin untuk selalu menang. Terkadang, mengambil langkah mundur adalah untuk dapat berjalan di jalan yang lebih baik di masa depan. Keduanya berjalan perlahan menuju kejauhan. Destri, terima kasih karena selalu menemaniku. Dan di masa depan, Sander Ye datang ke wilayah Tanah Kuno. Pada saat ini, seluruh 3 peradaban utama di Tanah Kuno telah diteleportasi oleh Gujina Sui, begitu pula 4 wilayah peri utama. Sekarang wilayah Tanah Kuno ini kosong. Sander Ye melepaskan 10 gurun, tanah terlarang gurun kuno, dan peradaban seberang. Sayangnya, tidak ada urat nadi spiritual leluhur di daerah ini sekarang. Jadi energi spiritual di sini jauh lebih rendah daripada tanah kuno aslinya. Tetapi baginya, itu tidak masalah. Baginya, yang perlu dilakukannya sekarang adalah mengelola alam semesta di tangannya dengan baik dan sungguh-sungguh mewujudkan tatanan di antara semua makhluk hidup. Rela melepaskan tahta suci bukan demi menyerahkan tatanan makhluk hidup yang dimilikinya. Tetapi, ia sudah memahami bahwa wilayah kekuasaan sebanyak apapun yang ditaklukkannya, apa gunanya jika ia tidak dapat memerintah dengan baik. Baik menjadi manusia atau melakukan sesuatu, kamu harus melakukannya selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, dia sangat memahami bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menguasai seluruh alam semesta saat ini. Jika dia memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang berada di luar kemampuannya sebelum dia memiliki kemampuan, hasil akhirnya adalah dia akan disiksa dan kemudian dia harus menunggu bibi dan ayahnya keluar dan membereskan kekacauan itu. Lakukan segala sesuatunya sesuai kemampuanmu. Sama seperti sekarang, dia mundur selangkah dan merasakan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia akan mengelola sebidang tanah kecil aku sendiri terlebih dahulu, dan dia yakin dapat mengelolanya dengan baik seiring berjalannya waktu. Pada saat ini, Sander Ye sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat seorang pria berdiri tidak jauh darinya. Orang yang datang adalah penilik Penatao. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kamu menang." Pemilik Penatao menatapnya seolah-olah dia bisa melihat apa yang ada di dalam dirinya. Sander V bercanda, "Kamu tidak akan membunuh mereka semua, kan?" Sang pemilik Penatao berkata, "Kamu menyerah dengan sengaja." Sander Ye, ada pertanyaan. "Jangan pura-pura bodoh di hadapanku." Sang pemilik Penatao berkata dengan marah, "Dasar bajingan, kamu sudah tahu ini permainan sejak awal. Tetapi kamu tetap ikut karena kamu tahu bahwa tanpa bantuan keluargamu, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menang. Jadi, bukan hanya Gujina Sui yang ikut bermain, bajingan itu juga ikut bermain dengan tubuhmu." Sander Ye berkata dengan tenang, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." "Masih berpura-pura?" Pemilik Penatao berkata dengan marah, "Karnu hanya berpura-pura." Dia ingin mengatakan persetan denganmu, tetapi kemudian dia berpikir bahwa pernyataan ini akan memiliki konsekuensi serius. Jadi dia dengan cepat mengubah kata-katanya, "Buset, kamu tahu bahwa dalam situasi ini,
bergerak maju pasti akan gagal, karena kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku dan Gujina Sui. Kami berdua tidak dikenal olehmu, dan tidak ada batasan. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tidak dapat bersaing dengan kami dalam waktu singkat. Jadi, kamu memasuki permainan dengan tubuh kamu, dan akhirnya memilih untuk menyerah, mundur untuk maju. Langkah mundurmu memungkinkan kami untuk mengalihkan perhatian kami darimu, sehingga kamu dapat berkonsentrasi untuk memecahkan masalah internal alam semesta Guanxuan, dan kemudian mengembangkan kekuatan imanmu sendiri menjadi warna terang. Benar. Sander Ye tampak kosong. Aku tidak mengerti. Persetan denganmu. Sang pemilik pena Tao menatap Sander Ye, tidak ada gunanya berpura-pura saat ini. Sander Ye merentangkan tangannya, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Saudaraku, kamu dan Nona Gujina Sui begitu kuat, aku mohon kamu untuk melepaskanku, oke? Aku sudah menyerah, dan kamu masih datang kepadaku, tidakkah itu terlalu berlebihan? Sang pemilik pena Tao berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu bahwa dia mengandung anakmu? Sander Ye berkata, oh. Sang pemilik pena Tao berkata dengan marah, apakah ini sikapmu? Sander Ye berkata dengan tenang, semua orang menganggapku pria tampan. Bukankah wajar jika aku punya satu wanita lagi? Pemilik pena Tao menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sander Ye tampak polos dan naif. Pemilik pena Tao mengacungkan jempol pada Sander Ye dan berkata, menurutku meskipun kamu sangat pintar, kepintaranmu hanya sedikit licik, sepertinya aku salah besar. Kamu, dasar bajingan, mewarisi semua tipu daya ayah dan ibumu. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Ketika dia mengucapkan bagian terakhirnya, dia benar-benar menggertakkan giginya dan tatapan matanya seolah mampu membunuh. Sander Ye tidak mengatakan apapun dan tampak tenang. Pemilik pena Tao bertanya, apakah kamu punya kesepakatan dengannya, atau? Sander Ye tidak mengatakan apapun. Pemilik pena Tao sangat marah sehingga dia berkata, apakah kamu tahu identitas aslinya? Apakah kamu tahu bahwa dia telah membuat perjanjian dengan negara adik kuasa di alam semesta utama sebelum dia turun? Apakah kamu pikir kamu dapat berkembang dengan lancar dengan berpura-pura mati? Kamu sedang bermimpi. Aku tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang akan dia lakukan setelah dia kembali. Setelah dia kembali, dia pasti akan mengungkapkan bahwa dia hamil. Pada saat itu, kamu akan mati. Otak wanita ini mengerikan sejak awal, dan kamu membiarkannya hamil. Sekarang dengan anak di perutnya, dia akan pergi ke surga, tahukah kamu? Sekarang ketika aku melihatnya, aku hanya bisa melarikan diri. Sander Ye tiba-tiba berteriak marah, persetan dengan ibumu. Pemilik pena Tao. Sander Ye menunjuk pemilik pena Tao, matanya dipenuhi amarah. Kamu terus membentakku, jadi aku membentak ibumu. Bukankah semua ini disebabkan olehmu, dasar bajingan? Kamu datang untuk menggangguku sepanjang hari, apakah aku menggali kuburan leluhurmu? Kalian berdua lebih jahat dari yang lain, lebih kuat dari yang lain, dan kalian telah bekerja sama, bagaimana aku bisa bertahan? Kamu telah memaksaku sampai tidak ada jalan keluar. Sang pemilik pena Tao berkata dengan marah, jadi kamu tidur dengannya dan membuatnya hamil. Sander Ye berkata dengan marah, benar aku tidak tidur dengannya, haruskah aku tidur denganmu dan membuatmu hamil? Pemilik pena Tao bersambung,